Menikahi Hot Om. Bab 215. Widya nolak semua ini. Dia merasa nggak berhak. Aksa tanpa basa-basi mengutarakan apa yang menjadi perihal pertemuan dengan mantan istri adiknya tersebut. Sejenak sepasang mata Mahesa menatap pada benda di hadapannya itu. Bahkan bertaruh nyawa untuk mendapatkan kembali haknya yang memang ingin ia alihkan semua pada Widya. Ya, yang ditandatangani oleh Gunadia saat itu adalah pelimpahan harta atas nama perempuan itu. Itu juga untuk anak-anakku, Aksa. Sudah kamu sampaikan padanya. Udah, Mas. Dia tetap nolak keras. Mahesa menghela napasnya, meraih map di hadapannya itu dan membukanya untuk sejenak sebelum menutupnya kembali. Jangan sekarang, Mas. Sedari dulu Widya punya prinsip untuk tidak menyusahkan orang lain. Dia nggak akan terima semua itu. Nanti saja, setelah anak-anaknya lahir. Mungkin saat itu hatinya akan tergerak. Mahesa pun mengerti. Ia paham watak Widya. Bahkan sampai saat ini ia makin memahami bagaimana karakter wanita itu. Gimana kondisinya, Sa? Tanya Mahesa pada akhirnya. Saya ingin menemuinya. Ingin berterima kasih padanya. Aksa terdiam untuk sesaat. Ia mengerti perasaan lelaki itu. Ditinjau dari semua masalah, Mahesa tidak benar-benar bersalah dalam masalah keluarga mereka. Dia terjebak, dan ia sudah mencari tahu detailnya. Widya bahkan banyak bercerita dengan mulutnya sendiri. Besok dia kontrol kandungan. Saya akan arahkan ke rumah sakit milik Mas Mahesa. Selanjutnya Mas sendiri yang bisa atur. Tapi saya punya satu syarat. Katakan Aksa. Kita belum sparring. Sebagai kakak, ada bagian dari diri saya ingin menghajar Mas Mahesa karena sudah menyakiti adik saya. Tapi nanti saja kalau luka Mas udah benar-benar sembuh. Lakukan. Dan atur waktunya. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Mahesa sudah bersiap diri untuk ke rumah sakit miliknya di mana Aksa sudah mengatur semuanya. Namun sebelum itu, ia sempatkan diri melewati sebuah rumah sederhana yang kini menjadi tempat tinggal Gunadia, Rahmita, dan juga Eyang Sasmita. Menurut informannya, satu keluarga itu dibawa Jingga untuk tinggal di sana sebab tidak memiliki cukup uang. Sekarang Jinggalah yang harus menanggung semua kebutuhan ayah, ibu, dan juga neneknya. Perempuan itu bekerja serabutan sebab harus membagi waktu antara harus mengurus ayahnya yang lumpuh dan juga ibunya yang masih sering histeris sendiri. Hanya Eyang Sasmita saja yang malah masih sehat seperti sedia kala dan yang selalu membantunya. Perempuan itu sampai berjualan gado-gado di depan rumah untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Di ujung rumah itu, Mahesa memperhatikan dari kejauhan dari dalam mobilnya. Jingga sedang sibuk mendorong kursi roda milik Gunadia ke halaman depan rumah karena setiap pagi memang ia akan menjemur ayahnya itu agar mendapatkan vitamin D yang cukup, juga ibunya yang kini hidup seperti mayat hidup. Kadang ia histeris, kadang ia murung, dan kadang pun bisa berbicara dengan normal. Sedangkan Eyang Sasmita, perempuan sepuh itu sudah sibuk mempersiapkan meja di depan rumah dekat dengan pinggir jalan untuk berjualan. Eyang, biar Jingga yang angkat-angkat makanannya. Eyang tunggu aja di situ. Setelah meletakkan Gunadia pada posisi yang tepat, juga ibunya yang duduk tidak jauh dari sang ayah, Jingga pun langsung menyibukkan diri untuk membantu neneknya. Keluar masuk perempuan cantik berambut panjang itu membawa nampan yang berisi makanan. Lalu menyusunnya di atas meja di mana Eyang Sasmita telah berjaga di sana. Semoga jualannya laris, ya, Eyang. Amin. Semoga, ya, Nak. Sejak semua kejadian itu, Eyang Sasmita menjadi lebih legawa. Ia lebih mawas diri mengingat usianya yang bertambah tua, juga kesehatannya yang tidak seperti dulu. Bisa saja ia menemui kakaknya Eyang Sastro untuk membantu. Tapi ia terlalu malu dan tidak lagi punya muka. Juga Jingga,
yang masih mengupayakan semuanya menggunakan tenaganya sendiri. Kamu lihat Rahmita. Karena hasutan dan tipu dayamu, sekarang semuanya jadi begini. Gunadia yang masih bisa bicara itu pun langsung meluncurkan kata-kata tajamnya. Anakku yang tidak tahu apa-apa itu, sekarang harus menanggung kita semua. Dan aku, sampai tidak punya daya untuk melakukan apapun. Rahmita mengalirkan air matanya. Buliran bening itu mengalir melewati wajahnya yang rusak dan kini juga menyeramkan. Kita berakhir seperti ini karena keserakahan. Padahal tadinya aku tidak semasif ini. Aku hanya kecewa pada Bapak, namun tidak memiliki pemikiran picik untuk mengambil alih semuanya. Bagaimanapun Mahesa adalah anak yang juga aku didik dan besarkan. Aku memang keras padanya, namun itu caraku untuk mendidik dia agar menjadi laki-laki. Tapi kamu terus memberikan racun setiap hari ke otakku. Dan bodohnya aku, menelannya mentah-mentah. Sekarang, aku bahkan kehilangan istri sahku. Anak-anakku yang lainnya. Mereka sama sekali tidak mau menemuiku. Mereka semua benar-benar tidak ingin melihat ayahnya yang bahkan sudah seperti ini. Bagaimana besar aku telah menyakiti mereka, Rahmita. Fokus Gunadia berada pada Jingga dan Eyang Sasmita yang sedang sibuk berjualan gado-gado. Lumayan banyak warga sekitar yang membeli dagangan mereka. Bahkan enggan melihat wajah Rahmita yang sudah sangat mengerikan. Jamua, jika harus melihatnya, seperti monster. Mama, Tatut, Ma. Suara anak kecil memekik ketakutan ketika melihat ke arah Rahmita. Ia langsung memeluk ibunya dan menyimpan wajahnya itu kaki ibunya yang ia peluk. Takut kenapa, sih, Dek? Tanya salah satu pelanggan Jingga. Nggak ada apa-apa di sini. Tangan anak kecil itu terjulur untuk menunjuk arah belakangnya. Semua yang sedang berbelanja pun mengikuti arah tunjuk itu. Ada di sana, Mama. Ada monster, Ma. Wajahnya jelek banget, Mama. Raka Tatut, Mama. Mau pulang, Mama. Jerit tangis anak kecil itu semakin menjadi. Jingga yang kebetulan sedang melayani pesanan orang tua dari anak kecil itu pun cepat-cepat menyelesaikan tugasnya. Ini, Ibu. Semuanya 25.000. Tebu ibu pelanggan tersebut cepat-cepat mengambil alih bungkusan yang ada di tangan Jingga dan membayarnya. Mbak, saran aja nih, ya. Kalau mau jualan itu ya jualan yang bener. Jangan majang manekin terbakar kayak gitu. Kan serem, Mbak. Anak saya sampai ketakutan gini. Anak kecil itu sudah beralih pada gendongan ibunya. Benar-benar menyimpan wajahnya di pundak perempuan itu. Maaf, Miba. Maksudnya gimana, ya Mbak? Itu, loh, yang di pekarangan depan rumah itu. Boye apas jualan jangan dipajang di situ. Bikin yang bel, gak selera aja, mual, Mbak. Anak saya juga semape ketakutan seperti ini. Iya, Mbak, sepaham. Kalau jualan itu Mbok ya lihat-lihat sikon. Jangan bikin pelanggannya fokus ke arah lain. Jujur aja saya merinding jadi nggak selera makan lihatnya. Jingga meneguk ludahnya susah payah mendengarkan penuturan ibu-ibu yang sedang membeli dagangannya. Hatinya tentu saja perih, langsung melihat ke arah belakang. Ayah dan ibunya itu benar-benar terlihat memprihatinkan. Sepasang matanya pun langsung memerah panas. Rasanya sangat menyakitkan orang tuanya dibicarakan seperti itu. Tapi ia tidak mungkin menyanggahnya sebab tidak ingin kehilangan para pelanggannya. Ini adalah salah satu sumber untuk mereka tetap bertahan hidup. Iya, Bu. Maaf. Terima kasih atas sarannya. Perempuan itu langsung sibuk mengambil kembalian dalam kaleng wadah tempat uang, lalu memberikannya pada pelanggannya itu. Ini kembaliannya, Bu. Maaf sekali lagi sudah mengganggu kenyamanannya. Iya, Mbak. Itu cuma saran loh, iya. Kan Mbak dan Eyang ini jualan. Jangan malah bikin orang mual duluan. Baik, Bu.
Sekali lagi terima kasih atas masukannya. Eyang Rahmita yang menyaksikan semua itu hanya bisa menghela napasnya. Mungkin ini adalah salah satu bentuk hukuman dari Tuhan. Mau bagaimana lagi, mereka memang telah banyak melakukan dosa di masa lampau. Dan juga Rahmita, sampai sekarang masih ada saja saat-saat untuk mengamuk menyalahkan semua orang. 7. Kenapa di rumah sakit ini, Mas? Tanya Widya pada Aksa. Dia heran kenapa kakaknya itu malah membawanya ke rumah sakit besar milik mantan suaminya. Widya nggak mau ke sini. Dokter yang biasanya udah pindah dinas ke sini. Kalau masalah kamu adalah Mahesa, dia masih dalam masa pemulihan. Kamu tenang aja. Kamu nggak akan ketemu dia. Widya menghela napasnya. Melihat bangunan di depannya saja sudah membuat jantungnya berdebar tidak karuan, bagaimana ia harus napak tilas masuk ke dalam sana. Ya udah, ayo. Kamu urutan pertama loh. Nanti malah diserobot sama orang lain. Soalnya dokternya udah standby. Iya. Widya pun hanya bisa pasrah. Walau ragu, ia pun membuka pintu mobilnya dan keluar dari sana. Beberapa jam sebelumnya, Mahesa meraih ponsel yang ada di dalam saku hudainya. Menelepon seseorang di sana. Pak Mahesa, ada pekerjaan yang harus kau lakukan. Siap. Katakan saja, Pak. Saya akan langsung melakukannya. Jalan Melati nomor 35, buat usaha kecil-kecilaan itu tutup. Pastikan mereka kelaparan dan tidak mendapatkan pekerjaan dimanapun. Baik, Pak, sesuai keinginan Anda. Setelahnya, Mahesa mematikan ponsel tersebut secara sepihak. Mendapatkan informasi terbaru dari keluarga yang telah membuat hidupnya dan hidup mantan istrinya berantakan, lelaki itu tidak sabar ingin mengetahui bagaimana kondisinya. Bukan ingin memedulikan mereka, tapi ingin memastikan bahwa semua orang itu benar-benar masih menderita. Terlalu singkat jika hanya seperti ini pada akhirnya. Tidak sebanding dengan semua yang telah Widyanya alami sampai berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Setelah menyaksikan bagaimana keluarga itu mendapat cibiran dari beberapa orang pelanggannya sendiri, lelaki berparas tampan nan misterius itu kembali mengemudikan mobilnya. Sejenak ia melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Masih ada setengah jam. Ia pun melaju dengan kecepatan rata-rata menuju rumah sakit. Ai, Mas. Widya yang sudah berada di ruang tunggu meremas-remas tangannya. Entah kenapa perasaannya tidak enak. Ya, kenapa, Bun? Entah sudah berapa kali Widya menghela napasnya. Perasaan kalut yang menggumpal itu belum juga pergi walau ia sudah berupaya mengurainya. Perasaan Widya kok nggak nyaman, ya, Mas. Jantung Widya debar-debar terus dari tadi. Aksa meraih tangan adiknya itu dan menggenggamnya dengan lembut. Ia pun menatap manik mata jernih adiknya itu. Bun, Mas tahu perjalanan kamu itu nggak mudah. Mas tahu kamu sudah banyak menderitanya. Tapi, berdamai dengan keadaan itu lebih baik adanya. Nikmati aja. Kamu masih perlu waktu untuk itu. Ibu jari Aksa mengusap punggung tangan adiknya tersebut. Perasaan gak nyaman kamu itu, karena keraguan kamu bertemu lagi dengannya, kan? Kamu ragu, akan sanggup berhadapan dengannya atau tidak? Kamu ragu dengan dirimu sendiri. Widya menelan ludahnya susah payah. Ya, yang dikatakan oleh Aksa memang benar. Wanita adalah makhluk tidak logis jika sudah menyangkut perasaan. Dan ia adalah salah satu wanita itu. Perasaan sayang itu jelas masih ada. Semua perasaan itu jelas masih ada. Sebagian orang jelas pasti akan mengatakan dirinya bodoh, tapi setiap keburukan yang dia dapatkan, ia selalu menggeser pikiran jelek itu dengan kebaikan yang pernah ia dapatkan. Sebelum semua permasalahan itu terjadi, Mahesa adalah lelaki yang menyelamatkan hidupnya. Lelaki itu memberikan kebaikannya dan kasih sayangnya secara penuh. Semuanya tidak terbagi.
Dia menjadi wanita satu-satunya. Menjadi fokus utama lelaki itu. Sampai semuanya terjadi. Seperti suami istri yang kalau sudah bertengkar akan kembali reda jika sudah berdamai, seperti itulah perasaannya. Jiwa tidak tega itu muncul, ketika mendapati mantan suaminya itu malah terbaring koma. Jelas ia tidak tega. Sekali lagi, ia bukan manusia egois yang tidak bisa mengingat kebaikan seseorang walau sudah diberikan derita. Dan ia juga seperti wanita kebanyakan. Hatinya akan reda jika kata maaf itu sudah ia dapatkan. Dan Mahesa sudah melakukan hal itu. Namun untuk kembali, jelas pikirannya mengatakan tidak mungkin. Lelaki itu sudah memiliki kehidupan lain. Lelaki itu sudah memiliki anak lain. Dan ia tidak ingin menjadi orang ketiga di antara mereka semua. Kamu masih mencintainya, Bun? Dek, Widya sama sekali membisu. Tidak menanggapi apapun yang dikatakan oleh kakaknya itu. Pikirannya semakin berkelana ke sana dan kemari. Fokusnya tidak lagi tentang rasa takut jika kembali bertemu dengan mantan suaminya itu. Tapi, dengan perasaannya sendiri. Bu Widya Renjana Putri. Suara staf perawat memanggilnya. Sepertinya gilirannya sudah tiba. Mas, yuk. Pada saat yang bersamaan ponsel Aksa berdering. Kamu duluan aja, Bun. Mas angkat telepon dulu. Oh, oke. Widya pun berdiri dari tempatnya. Mulai melangkah menuju ruangan yang letaknya tepat di sebelah. Ruangan Birf berada. Dan sungguh, hanya melihat nama Mahesa yang melekat di badan pintu sudah membuat hatinya bergetar. Jelas ia ingat bagaimana saat lelaki itu menjalankan tugasnya sebagai dokter. Kacamata kotak bening yang bertengger di hidungnya yang mancung itu menambah pesonanya. Sikap seriusnya jika sedang menerangkan masalah saraf dengan pasien terekam jelas di ingatannya. Apalagi saat lelaki itu sedang praktik setelah melaksanakan operasi bedah. Penutup kepala khas kamar operasi dengan pakaian lengkap khas berwarna Mahesa langit itu belum ia tanggalkan jika sudah ramai. Masih berpenampilan seperti itu, lelaki tersebut tetap melayani pasiennya dengan baik. Halo, Bu Widya. Apa kabar? Dokter itu langsung menyambut Widya. Berdiri sambil mengulurkan tangannya. Widya langsung menjabat uluran tangan tersebut dan memberikan senyuman. Baik, dokter. Syukurlah. Silahkan langsung saja. Widya pun diarahkan untuk berbaring di tempat tidur periksa. Setelahnya asisten dokter yang membantu menaikkan dres selutut Widya sampai bagian batas bawah dada. Perut buncit nan putih tersebut tampak mengkilap. Terdapat gerakan-gerakan yang membuat lingkaran itu tidak rata. Transjusis pun diletakkan di atas permukaan kulit Widya setelah diberikan jeli. Tangan dokter lelaki itu menggerakkan probe tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini nih bayi pertama. Kelihatan kan wajahnya? Widya mencoba mencerna gambar yang terpampang jelas di layar yang ada di depannya. Jelas itu adalah gambaran wajah. Mancung sekali hidungnya. Tuh, dia lagi nguap. Perasaan bahagia itu semakin mewidyacah. Sungguh, walau keadaan rumah tangganya sudah hancur seperti ini, ia tidak pernah menyesal diberikan 3 keajaiban ini dalam perutnya. Laki-laki yang ini. Kita geser ke bayi selanjutnya. Dokter itu kembali fokus dengan pengamatannya. Wah, yang ini wajahnya disimpan. Nggak mau lihatin. Malu kayaknya. Cowok lo ini padahal. Malah pipis tuh. Widya tampak terkejut. Memangnya kelihatan, ya, dok. Kalau bayi itu sedang buang air kecil. Loh, itu lihat sendiri. Sejenak dokter tersebut membekukan layar. Menggeser hasil rekaman yang sudah dia dapat. Ini alat kelaminnya, Bu. Lihat, ini pancaran air seninya. Widya mengangguk-angguk paham. Kebingungan dan rasa takjub itu tak luput diperhatikan oleh sepasang mata yang sedari tadi berswidayi di balik tirai. Sungguh,
Wanita itu makin memesona. Aura cantiknya semakin tumpah kemana-mana. Lanjut ke bayi ketiga ya. Iya, dokter. Kembali dokter itu fokus pada pemeriksaannya. Dan memberikan informasi jika bayi yang ketiga jelas adalah perempuan. Sama seperti hasil pemeriksaan sebelumnya. Sehat semua, kan dokter? Sehat, dong. Sekarang ibu ada keluhan tidak? Banyak, dokter. Widya pun turun dari ranjang periksa tersebut sambil dipegangi oleh asisten perawat sebab pemeriksaan sudah selesai. Ayo sebutkan. Dokter spesialis kandungan itu sudah duduk di belakang meja konsultasinya. Dan Widya juga menyusul duduk di depannya. Nyesek banget ke dada, dokter. Masih mual-mual sampai sekarang. Nggak selera makan. Obat mualnya ada. Ada. Pakai yang Narvos baru mempan. Lumayan ngurangin walau nggak sepenuhnya. Lanjutkan saja obat mualnya kalau cocok. Jangan lupa minumnya 1 atau 2 jam sebelum mual biasanya tiba. Kalau diminum saat mual sudah datang, maka obat tidak akan efektif bekerja. Dan sesak itu, Bu Widya. Karena tulang dada didesak oleh badan bayi. Juga organ paru-paru yang juga ikut terhimpit akibat pembesaran rahim. Itu hanya bisa dinikmati ya. Nanti kalau sudah lahir, pasti langsung lega. Iya, dokter. Sesi pertanyaan itu berlangsung beberapa saat. Sebelum dokter itu pamit keluar sebentar untuk mengambil sesuatu. Sebentar, Bu Widya. Saya ada sesuatu. Dokter buru-buru keluar bersama asistennya. Pamit pada Widya sesungguhnya hanya alibi. Sebab ada sesuatu. Sebentar, Bu Widya. Saya ada sesuatu. Dokter buru-buru keluar bersama asistennya. Pamit pada Widya sesungguhnya hanya alibi. Sebab ada sesuatu di belakang itu. Untuk beberapa saat ia hanya duduk diam di tempatnya. Memandangi hasil USG yang telah dicetak yang ada di tangannya. Wajah cantiknya kembali mengulas senyum. Ia jelas bisa melihat gambaran mantan suaminya itu dalam diri anak-anaknya. Klik. Pintu ruangan itu terdengar dikunci. Kepala Widya menoleh ke arah sumber suara. Dokter tadi sepertinya sudah kembali. Namun sepertinya ia salah prediksi. Dadanya langsung berdebar bukan main di tempatnya. Rasanya seolah akan meledak saat menyaksikan siapa yang berdiri menjulang di sana. Mas.